Gelombang pertama pengepungan monster telah berakhir. Melalui formasi, kita dapat dengan jelas mencatat jumlah binatang buas yang terbunuh. Mayat binatang buas akan dibagikan kepada semua orang. Gelombang kedua pengepungan monster mungkin akan berlangsung setengah jam lagi. Semuanya, istirahatlah sesegera mungkin. Akan ada misi baru segera. Di tembok kota, tatapan Jin Qianyuan menyapu semua kelompok tentara bayaran dan berkata tanpa ekspresi. Meskipun gelombang serangan pertama dilawan dengan sempurna, dia masih agak tidak puas dengan perang saudara kelompok tentara bayaran yang terjadi selama mempertahankan kota. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa selama periode waktu ini. Lagi pula, kelompok tentara bayaran menerima misi untuk mempertahankan kota. Mempertahankan kota bukanlah tanggung jawab mereka, tetapi tanggung jawab penjaga kota. Bahkan jika ada perang saudara selama pertahanan kota, itu masih urusan kelompok tentara bayaran itu sendiri. Kelompok-kelompok tentara bayaran mengangguk kegirangan. Ratusan ribu mayat binatang buas jelas merupakan penghasilan yang menakutkan bagi mereka. Namun, ada juga beberapa kelompok tentara bayaran yang wajahnya sangat jelek. Pada gelombang serangan pertama, meskipun kekuatan binatang buas itu relatif rendah, di bawah pengepungan banyak binatang buas, mereka masih kehilangan 5 hingga 600 orang. Kami memiliki sejumlah besar pil pemulihan dan pil penyembuhan. Selama mempertahankan kota hari ini, semuanya akan dijual dengan diskon 10%. Pada saat ini, seorang pria parubaya di bawah tembok kota berteriak keras. Di pusat kota di bawah, ada kios sementara yang besar dengan pil obat padat di atasnya. Seorang wanita berdiri di tengah kios dengan sosok panas dan senyum di wajahnya. Bengkel penempaan item suci, senjata akan diberikan diskon 10% selama periode pertahanan. Sebuah suara juga datang dari samping. Seorang lelaki tua berdiri di tengah, dikelilingi oleh lebih dari selusin penjual. Pil, senjata, diskon 10%. Selamat datang untuk membeli. Di bagian bawah kota, bengkel pil kehidupan dan kematian, bengkel penempaan barang suci, bengkel pil dan senjata Phoenix abadi, dan semua toko senjata dan apotek di kota Laut Suci telah mendirikan tempat sementara untuk menjual pil dan senjata. Selama pertahanan kota, permintaan pil obat dan senjata relatif besar. Ketika monster menyerang kota, pil obat dan toko senjata ini mungkin yang paling diuntungkan. Sekelompok prajurit dari kelompok tentara bayaran mengerumuni toko senjata dari toko pil obat, membeli semua jenis pil obat untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. 3 bengkel obat dan senjata besar menempati 3 posisi paling sentral. Namun, saat ini, banyak orang berkumpul di depan lokakarya Life and Death Pil dan lokakarya Holy Item Inc. Hanya bengkel pil dan senjata Immortal Phoenix yang tidak memiliki orang di depannya. Di depan bengkel pil dan senjata Immortal Phoenix, lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran Knife Scar berdiri di samping, dengan dingin melirik setiap kultivator yang ingin membeli pil dan senjata dari Phoenix abadi. Ketika semua kelompok tentara bayaran melihat situasi ini, mereka dengan bijaksana pergi ke toko pil dan senjata lain untuk membeli barang. Hari ini, pemimpin kelompok tentara bayaran bekas luka pisau sendirian membunuh 15 binatang buas kelas 6 yang luar biasa, mengintimidasi seluruh medan perang. Kekuatan bertarung yang tak terkalahkan itu membuat semua orang takut padanya. Tidak perlu bagi mereka untuk menyinggung kelompok tentara bayaran Daohen. Jika Daohen dengan santai membunuh mereka sebagai peringatan kepada yang lain saat mereka mempertahankan kota, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Akibatnya, tidak ada satupun kelompok tentara bayaran yang datang untuk membeli pil atau senjata. Supervisor Yi, ini situasinya. Manajer Liu berdiri di depan kios sementara dan berbicara kepada wanita di sampingnya dengan ekspresi pahit. Itu sama dengan situasi di tempat lain. Wajah wanita itu gelap, dan dia terlihat sangat malu. Lokakarya pil dan senjata Immortal Phoenix telah ditekan oleh lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan benda suci. Bukan hanya kota Laut Suci, tapi juga banyak tempat. Beberapa tempat mulai melawan, tetapi kebanyakan dari mereka masih sangat sengsara. Lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci masing-masing memiliki fondasi yang berusia ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh Phoenix abadi, yang telah didirikan selama lebih dari 2 tahun. Bahkan jika permaisuri mereka memiliki bakat yang tak tertandingi. Namun, ini masih permaisuri dari 1000 tahun yang lalu. Permaisuri saat ini membutuhkan waktu. Dia sangat yakin bahwa dalam 100 tahun, permaisuri mereka akan sekali lagi dapat berteriak ke 9 langit. Manajer Yi, aku punya metode yang bisa menyelesaikan kesulitan saat ini. Penjaga toko Liu ragu sejenak dan berkata kepada wanita itu. Oh,
Metode apa? Jejak keterkejutan melintas di mata wanita itu dan dia dengan cepat bertanya. Alasan utama mengapa orang lain tidak berani datang ke Phoenix Abadi kita untuk membeli barang adalah karena bekas pisau. Jika kita bisa memecahkan tanda pisau kelompok tentara bayaran. Jejak rasa dingin melintas di mata penjaga toko Liu saat dia berkata dengan suara rendah. Phoenix Immortal kita telah mengirim orang-orang kuat untuk menyelesaikan masalah ini, tapi ini belum giliran kota Laut Suci. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Mereka secara alami memikirkan metode ini, dan bahkan mulai menerapkannya. Namun, mereka berurusan dengan bengkel pil hidup dan mati dan bengkel Sein Item Inc. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut, dan tidak bisa diselesaikan begitu saja. Selain itu, banyak kesulitan di kota belum terselesaikan, dan ini bukan giliran kota Seinsi. Jika bukan karena Seinsi Town tiba-tiba menjual hampir 10 juta batu roh kelas menengah dalam 2 hari, dia tidak akan datang ke sini. Penjaga toko Yi, saya tidak bermaksud membiarkan ahli kami mengambil tindakan, tetapi membiarkan anisasi pembunuh mengambil tindakan. Penjaga toko Liu berkata dengan suara rendah. Anisasi pembunuh. Wanita itu sedikit terkejut saat dia menatapnya. Itu benar. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah anisasi pembunuh telah muncul di kota Laut Suci kami, Dragon Spike. Hanya dalam beberapa hari singkat, beberapa ahli transenden peringkat 6 telah meninggal di tangan mereka. Seluruh kota Laut Suci dalam keadaan panik. Sekarang, Dragon Spike adalah raja bawah tanah kota Laut Suci. Dikatakan bahwa bahkan arus bawah telah mundur dari kota Laut Suci. Kita bisa meminta lonjakan naga untuk mengambil tindakan, tetapi harga untuk membunuh transenden peringkat 7 mungkin. Penjaga toko Liu sedikit ragu. Menurut pemahamannya, Dragon Spike telah membunuh transenden peringkat 6 dan menawarkan 2 juta batu roh kelas menengah. Jika dia membunuh transenden peringkat 7, itu akan menjadi setidaknya 20 juta batu roh kelas menengah. Harga ini tidak tinggi, karena para ahli layak mendapatkan harga ini. Faktanya, jika seseorang menawarkan harga ini, pihak lain mungkin bahkan tidak berani menerimanya. Tunjukkan informasi tentang Spike Naga. Mata wanita itu berkedip saat dia berbicara dengan penjaga toko Liu. Baiklah, kami memiliki hampir 2 juta batu roh kelas menengah di tangan kami. Kita bisa menjualnya terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan Aojian. Kekuatan ikan todak emas masih terlalu lemah. Berdiri di depan gerbang kota, Wang Xian melihat ke depan saat dia merasakan tatapan hormat dan ingin tahu dari orang-orang di sekitarnya. Di antara semua kios sementara untuk ramuan dan senjata, hanya Feng Xian yang tidak memiliki siapapun. Tampaknya situasi Feng Luan saat ini juga tidak ideal. Wang Xian tersenyum dan berjalan menuju lokasi toko Feng Xian dengan senyuman di wajahnya. Dalam situasi seperti itu, Wang Xian harus bergerak. Apalagi dengan kekuatan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau, dia tidak takut. Kekuatan paku naga cukup untuk menghancurkan bekas pisau. Nak, jangan pengadilan kematian. Di samping toko abadi Phoenix, lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran bertanda pisau melihat Wang Xian dan yang lainnya berjalan mendekat. Mereka menatap mereka dengan dingin dan memperingatkan mereka. Ada lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran Knife Scar. Yang terkuat berada di level 6, sedangkan 2 sisanya berada di level 5 dan 10 berada di level 4. Kekuatan ini bisa menempati peringkat 3 teratas di kota Shanghai. Namun, ini hanya sebagian dari kekuatan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran Knife Scar dengan jelas mengenali Wang Xian dan yang lainnya. Pemimpin kelompok tentara bayaran yang kuat menjadi pusat perhatian. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dengan atribut ganda. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran hari ini, Wang Xian akan menjadi bintang paling terang di antara generasi muda di seluruh kota Laut Suci. Namun, mereka tidak memiliki Wang Xian dan yang lainnya. Jenius yang tak tertandingi, hancurkan kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Terus, di depan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau mereka, siapa dia? Untuk kelompok tentara bayaran seperti Laut Meraj, bekas luka pisau mereka bisa menghancurkan 10 dari mereka. Bahkan jika pemuda di depan mereka menjadi pusat perhatian dan merupakan pemuda yang paling mempesona, mereka sama sekali tidak takut padanya. Ancaman terang-terangan. Lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran tanda pisau mengancamnya tanpa menyembunyikan apapun. Wang Xian berhenti sejenak dan melihat selusin orang yang berdiri di samping toko abadi Phoenix. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Apa yang ingin aku lakukan bukanlah urusanmu. Wang Xian menatap selusin orang dengan dingin dan berkata dengan sedikit jijik. Ledakan. Dalam sekejap,
Ekspresi selusin orang dari kelompok tentara bayaran bekas luka pisau menjadi dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Wang Xian. Hehe, Wang Xian melirik mereka dengan acuh tak acuh dan terus berjalan menuju toko. Pernahkah kamu mendengar pepatah, bunuh ayam untuk memperingatkan Monkey? Seorang pria parubaya dari kelompok tentara bayaran bekas luka pisau mengancam Wang Xian dengan dingin, jangan mengira kamu kuat hanya karena kamu memiliki kemampuan. Jangan mengira Anda kuat di kota Shanghai hanya karena orang-orang di sekitar Anda menghormati Anda. Hehe. Apakah saya perlu melaporkan apa yang ingin saya lakukan kepada Anda? Apakah saya perlu persetujuan Anda? Wang Xian melirik mereka dengan jijik. Tuan muda. Penjaga toko Liu sedikit tercengang saat melihat Wang Xian berjalan ke arah mereka dan percakapan dengan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Dia dengan cepat berteriak. Wanita di sampingnya juga menilai Wang Xian dengan wajah penuh keheranan. Dia memiliki sikap yang mengesankan dan memiliki aura atasan yang unik. Orang-orang di sekitar juga melihat pemandangan ini. Mereka memandang Wang Xian dan selusin tentara bayaran bekas luka pisau dengan takjub. Mengapa? Mengapa kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix memiliki konflik dengan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau? Ini. Seorang lelaki tua tertegun. Mengapa bintang yang sedang naik daun seperti kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix memiliki konflik dengan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau? Ini adalah hal yang tidak bijaksana untuk dilakukan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka mencari kematian. Selain itu, kelompok tentara bayaran bekas luka pisau bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Pemimpin kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix memiliki temperamen yang keras. Dia langsung membalas ketika dihadapkan dengan ancaman bekas luka pisau dan para ahli lainnya. Bukankah dia takut bekas luka pedang akan menyerang mereka? Itu tidak rasional. Itu terlalu tidak rasional. Sebagai seorang jenius, dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa dia bisa bertahan sebelum dia bisa menjadi seorang ahli. Jelas mencari kematian untuk membuat musuh di mana-mana. Ini terlalu sombong. Agar kelompok tentara bayaran bekas luka pisau menjadi kelompok tentara bayaran nomor 1 di kota Laut Suci, kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang mampu diprovokasi oleh kelompok tentara bayaran yang baru muncul. Bahkan jika mereka adalah kebanggaan atau monster surga tanpa tandingan, mereka tidak dapat melakukannya. Diskusi bisa didengar dari lingkungan sekitar. Anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pisau dan penjaga toko King dari bengkel Life and Death Pill di samping bekas luka pisau juga menatap Wang Xian dengan dingin. Terakhir kali, dia mengeluarkan 8 juta batu spiritual dan langsung menamparkan wajah lokakarya Life and Death Elixir dan bengkel penempaan benda suci. Sekarang setelah dia memprovokasi mereka lagi, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Penjaga toko Liu, apakah kalian ingin membeli beberapa senjata? Juga, saya ingin membeli beberapa ramuan. Wang Xian langsung memberitahu penjaga toko Liu semua batu spiritual. Senjata. Penjaga toko Liu melirik wanita di sampingnya dan mengangguk segera setelah dia mengangguk. Ya, Tuan Muda, terima kasih telah memilih toko kecil dalam keadaan seperti itu. Di masa mendatang, Anda akan mendapatkan diskon 20% untuk semua barang yang Anda beli dari Feng Xian. Penjaga toko Liu berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah beberapa ramuan yang kami bawa dari kota Donghai dalam semalam. Saya akan membantu Anda memilihnya sekarang. Harga senjata akan menjadi harga pasar. Oke, Wang Xian mengangguk dan memberikan cincin interspatial kepada penjaga toko Liu. Adik laki-laki, bolehkah saya tahu apa hubungan antara Anda dan Feng Xian kami? Wanita di sampingnya terkejut saat melihat Wang Xian mengeluarkan minimal 2 juta batu roh. Dia tidak bisa tidak bertanya. Dia telah menghabiskan 11 juta batu roh kelas menengah untuk 3 pembelian. Jumlah uang yang sangat besar dan dia diancam. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Feng Xian mereka, dia tidak akan mempercayainya. Selain itu, nama kelompok tentara bayaran pihak lain adalah kebalikan dari nama Feng Xian. Ada beberapa koneksi. Jika ada kesempatan di masa depan, Anda akan mengetahuinya. Wang Xian tersenyum misterius. Dia tidak mengatakan bahwa dia mengenal tuanmu, Feng Luan. Dibandingkan dengan Feng Luan, Wang Xian masih terlalu lemah. Dia berpikir bahwa ketika kekuatannya setara dengannya, dia akan memanggilnya dan membandingkan kekuatan mereka. Wanita itu sedikit terpana dan merasa sangat terkejut. Namun, dia bisa merasakan jejak niat baik dari Wang Xian. Kapten Dao Hen, anak itu telah berulang kali menolak untuk memberikan wajah kalian. Apakah itu? Sementara itu, di samping, ketika penjaga toko King melihat Wang Xian mengeluarkan banyak sumber daya lagi,
sedikit panas muncul di matanya. Namun, saat dia melihat wajah Wang Xian, ekspresinya kembali dingin. Dia berkata kepada Dao Hen yang berada di sampingnya dengan aura pembunuh. Anak ini bermain api dan membakar dirinya sendiri. Dao Hen melirik Wang Xian dengan satu mata. Tidak ada fluktuasi di matanya saat dia menyatakan dengan dingin. Saya lega dengan kata-kata Kapten Dao Hen. Penjaga toko King mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Wang Xian dan mendengus dingin, HMPH, ada beberapa perselisihan yang tidak bisa diikuti oleh anak sepertimu. Bahkan jika itu adalah anak dengan bakat luar biasa. Gelombang kedua misi pertahanan kota dimulai. Yang terlemah adalah ikan berkaki 1000 dan kepiting laut yang mengamuk dengan kekuatan luar biasa level 2. Pada saat ini, suara Jin Qianyuan datang dari tembok kota. Misi dimulai. Misi emas bintang 15 keluar dari kota untuk bertempur dan membunuh binatang buas. Berdasarkan jumlah binatang buas yang terbunuh, Anda akan mendapatkan poin tambahan. Bangkai binatang buas itu akan menjadi milik pembunuh. 2 misi bintang 1 perak berdiri di tembok kota dan serang dari jauh. Berdasarkan jumlah binatang mengamuk yang terbunuh, poin tambahan akan diberikan. Mayat binatang mengamuk akan menjadi milik pembunuh. Kurung siku tutup tanda seru. Poin tambahan 1 poin untuk tier 1 mengamuk bis, 10 poin untuk tier 2100 poin untuk tier 3, dan 1000 poin untuk tier 4. Suara Presiden Asosiasi Mercenari terdengar. Pada saat yang sama, gelombang kedua dari misi pertahanan kota dimulai. Semua orang segera terbang ke udara dan melihat binatang buas di kejauhan. Ada 2 jenis binatang buas, ikan berkaki 1000. Tingkat terendah adalah Transcendent 2, dan jumlahnya sekitar 70.000 hingga 80.000. Kepiting Laut Inferno berada di Transcendent 2, dan jumlahnya sekitar 40.000 hingga 50.000. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kekuatan mereka puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Bahaya misi ini 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kelompok tentara bayaran yang menerima misi dapat bertarung dalam jarak 1 km dari tembok kota. Jika mereka menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, mereka bisa terbang ke kota. Tentu saja, jika ada kelompok tentara bayaran yang memanfaatkan situasi dan melarikan diri setelah menerima misi, itu akan dianggap sebagai kegagalan misi. Asosiasi Pemburu Iblis akan memastikan bahwa misinya adil dan adil. Kelompok tentara bayaran yang menerima misi, segera pergi berperang. Setelah misi ditampilkan, Presiden Asosiasi mengingatkan semua orang sekali lagi. Setidaknya ada binatang peringkat 2 tingkat Transcendent, dan ada banyak binatang peringkat 3 tingkat Transcendent. Misi ini bukan sesuatu yang bisa kami terima lagi. Itu terlalu berbahaya. Kultivator peringkat 2 tingkat Transcendent, kecuali mereka memiliki kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri, sangat berbahaya. Saat misi keluar, ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat binatang buas merangkak dari permukaan laut. Banyak kelompok tentara bayaran melihat keluar dengan ekspresi serius dan menyerah pada misi ini. Namun, banyak kelompok tentara bayaran masih menerimanya. Misi emas bintang 5 sudah cukup untuk menggoda banyak kelompok tentara bayaran. Terutama saat bertarung di luar kota, binatang buas yang mereka buru pasti lebih dari serangan jarak jauh di tembok kota. Mayat binatang buas adalah penghasilan besar. Kekayaan dan kehormatan datang dari mengambil risiko. Bagi banyak kelompok tentara bayaran, ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Ayo pergi. Mengenakan biaya. Dalam sekejap, kelompok tentara bayaran yang percaya diri bergerak dan terbang keluar kota. Wang Xian bergerak dan mengikuti mereka keluar kota. Ao Jian dan yang lainnya mengikuti mereka. Satu persatu, kelompok tentara bayaran terbang keluar dan segera mencapai 4 hingga 5.000 orang. Pemimpin, anak ini terlalu sombong. Apakah kami menginginkannya nanti? Di tembok kota, sekelompok orang dari kelompok tentara bayaran bekas luka pedang berjalan perlahan menuju Cheng Cheng. Seorang lelaki tua melirik Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi dingin dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Akan ada 3 gelombang monster yang menyerang kota kali ini. Setelah pengepungan berakhir, kami akan mengambil tindakan. Jika kita mengambil tindakan sekarang, wali kota tidak akan senang." Dao Hen mengeluarkan pedang panjang di punggungnya tanpa ekspresi apapun. Dia bahkan tidak melihat Wang Xian. Menurutnya, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Mereka bisa mengambil tindakan kapan saja. Baiklah, kalau begitu biarkan anak itu hidup sedikit lebih lama. Hehe, kamu tidak perlu melapor kepada kami jika kamu ingin melakukan sesuatu. Namun, jika kamu berani tidak mematuhi kami, kamu akan mati.
Pria parubaya itu mengungkapkan senyum sinis. Semuanya, masuk ke formasi dan berkoordinasi satu sama lain. Serangan gelombang kedua bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gelombang pertama. Dao Hen perlahan berjalan ke tengah depan dari kehampaan. Dia mengamati sekeliling dengan satu mata dan berkata dengan dingin. Ya, itu Komandan Dao Hen. Semua orang membentuk formasi dan berkoordinasi satu sama lain. Hanya dengan begitu kita dapat membunuh lebih banyak binatang buas. Kelompok tentara bayaran lainnya dengan cepat merespons. Anggota kelompok tentara bayaran Dao Hen berdiri di tengah. Di sekitar mereka, kelompok tentara bayaran disusun dalam formasi di bawah komando kelompok tentara bayaran Dao Hen. Pamor Dao Hen sangat biasa ketika dia memerintahkan semua kelompok tentara bayaran. 200 kelompok tentara bayaran, 4 hingga 5.000 orang, dengan cepat membentuk formasi. Namun, hanya kelompok tentara bayaran Phoenix Abadi yang diabaikan. Gelombang kedua binatang buas masih 4-5 km jauhnya. Semua orang memegang senjata mereka. Gengsi pemimpin Dao Hen benar-benar kuat. Di bawah perintahnya, semua orang segera membentuk formasi. Bagaimanapun, itu adalah kelompok tentara bayaran terkuat di Laut Suci. Namun, kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi tampaknya telah dikucilkan. Karena insiden di 3 bengkel pil dan senjata, kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi tampaknya telah membuat marah kelompok tentara bayaran Dao Hen. Aku baru saja melihat ini. Pemimpin kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix, Wang Xian, terlalu sombong. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Saya pikir mereka akan menderita di masa depan. Seorang anak berani terlibat dalam insiden di bengkel 3 ramuan dan senjata. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah pemimpin dari kelompok tentara bayaran bekas luka pisau? Saya pikir anak itu akan dihancurkan. Ya, jadi bagaimana jika dia memiliki atribut ganda? Jadi bagaimana jika dia jenius? Dia berani memprovokasi kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Dia hanya mengejar kematian. Di kota Shanghai, siapa di antara mereka yang cocok untuk pemimpin kelompok tentara bayaran bekas luka pisau? Di tembok kota, semua orang melihat kelompok tentara bayaran yang tertata rapi. Hanya sekitar selusin anggota kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix berada di posisi yang berbeda. Beberapa dari mereka berkata dengan mengejek. Kekuatan yang ditampilkan oleh kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix hari ini dan aura dominan yang ditampilkannya bisa dikatakan mengejutkan banyak orang. Bagi seorang pemuda yang memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti itu, membuat banyak orang merasa iri. Setelah melihat adegan ini, mereka mengejeknya. Jin Qianyuan menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh dan sangat puas dengan perilaku Dao Hen. Dia adalah pemimpin tim yang tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi. Dia juga pemimpin tim yang cakap. Bukan keberuntungan baginya untuk bisa sampai ke tempat dia hari ini. Dia memang sangat kuat, tapi dia terlalu sombong. Namun, adalah hal yang baik baginya untuk menjadi muda dan sombong. Di tempat yang tidak jauh dari Jin Qianyuan, Jin Liuyan memandang Wang Xian dan yang lainnya dan berbisik. Liuyan, sebatang pohon berdiri tegak di hutan. Orang yang sombong tidak akan memiliki akhir yang baik. Pria muda berambut panjang di sampingnya berbisik. Sekarang, dia hanya bisa mengatakannya dengan suara rendah. Setelah menyaksikan kekuatan dan kepribadian keras pemuda itu, dia tidak lagi berani memprovokasi dan mengejeknya di depan semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menikmati kata-katanya dan mengutuknya. Dia di sini. Pada saat ini, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya di bagian bawah tembok kota. Dia tidak terganggu dengan diisolasi oleh sekelompok tentara bayaran. Bahkan jika dia diminta untuk berbaris dengan mereka, dia tidak akan menyetujuinya. Ikan berkaki 1000 dan kepiting laut yang mengamuk, yang memiliki tingkat luar biasa 2 terendah, sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Ketika lebih dari 100.000 binatang buas menyerbu, Wang Xian langsung berlari keluar. Pembantaian dimulai dalam sekejap. Wang Xian menampilkan atribut kayu dan apinya dan membunuh binatang buas satu persatu dengan cepat. Kelompok tentara bayaran juga bertabrakan dengan binatang buas. Di tembok kota, kelompok penjaga kota dan tentara bayaran juga melancarkan serangan jarak jauh. Panah bulu, api, pedang air, bilah angin, dan segala macam serangan diluncurkan pada binatang buas. Tuan kota, mari kita pergi dan memburu binatang buas tingkat 7 yang transenden di belakang kita. Di tembok kota, satu-satunya ahli transenden peringkat 8 di kota Laut Suci meminta perintah Jin Qianyuan. Izin diberikan. Jin Qianyuan melambaikan tangannya. Ada beberapa binatang transenden peringkat 7 di belakang mereka.
Binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kelompok tentara bayaran. Mereka perlu mengirimkan ahli dengan level yang sama dengan presiden kelompok tentara bayaran pemburu setan. Dua ahli menyerang. Dalam sekejap, raungan binatang penjaga kota dan suara manusia berkelahi bisa terdengar. Ikan berkaki 1000 itu tampak seperti kadal. Masing-masing berukuran 2 hingga 3 meter dan memiliki lebih dari 10 gigi tajam. Tubuh kepiting laut yang mengamuk itu mengeluarkan api dan ukurannya 2-3 meter. Itu memiliki paku tajam di kepalanya dan bisa menyemburkan api. Itu sangat menakutkan. Dalam situasi 1 lawan 1, bahkan manusia transenden level 2 mungkin tidak cocok untuk binatang buas. Pertempuran sengit pecah. Dari waktu ke waktu, anggota kelompok tentara bayaran terluka dan dibawa ke tembok kota oleh rekan mereka. Dibandingkan dengan gelombang pertempuran pertama, gelombang kedua jauh lebih intens. Ikan berkaki 1000 itu memiliki atribut logam. Giginya yang tajam dapat dengan mudah menembus prajurit manusia. Ia bisa berdiri dan menggunakan keempat kakinya untuk menopang tubuhnya. Kaki lainnya seperti lampu pedang. Serangannya sangat kuat. Kepiting laut lebih kuat dari ikan berkaki 1000. Mereka membawa api dan mengandalkan cangkang keras mereka untuk menyerang. Cangkang keras mereka seperti batu berumur 10.000 tahun di lahar. Jika ada kepiting laut yang ditempatkan di sebuah kota di bumi, ia akan memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan sebuah kota. Namun, ada ahli di kota Laut Suci. Dua ahli di alam luar biasa tingkat 8 pergi ke belakang untuk membunuh pemimpin ikan berkaki 1000 dan kepiting laut. Kedua ahli itu menahan banyak ikan berkaki 1000 dan kepiting laut yang mengamuk. Wang Xian memegang cambuk kayu panjang di tangannya. Itu terbentuk dari mutiara naga hijau. Dengan lambaian tangannya, cambuk panjang itu menembus lebih dari 10.000 ikan berkaki. Dia membunuh binatang buas di bawah alam supernatural level 3 dengan mudah. Bahkan mereka yang berada di bawah alam supernatural level 2 tidak berani melawan. Selain anggota kelompok tentara bayaran yang lebih lemah, semua orang di tembok kota berpartisipasi dalam perburuan binatang buas. Melihat dari tembok kota, orang dapat melihat dengan mata terbuka bahwa kecepatan Wang Xian dan yang lainnya berburu binatang buas jauh melebihi kecepatan kelompok tentara bayaran lainnya. Lebih dari 10 prajurit tingkat kedua yang luar biasa terbunuh dengan lambaian tangan mereka. Bahkan prajurit tingkat ketiga dan keempat yang luar biasa tidak dapat menahan serangan Wang Xian. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wang Xian telah membunuh lebih dari 1000 binatang buas. Jika lebih dari 1000 binatang buas ini diubah menjadi sumber daya, mereka akan bernilai 3 hingga 4 juta batu roh kelas menengah. Namun, ini hanyalah permulaan. Membakar sungai dan mendidihkan laut. Turun dari alam kayu. Pesona roh. Satu demi satu, kemampuan ilahi dilepaskan. Ikan todak emas di samping juga tidak ketinggalan. Mereka merilis kemampuan ilahi atribut logam berskala besar. Dengan satu kemampuan ilahi, ratusan ikan berkaki 1000 dan kepiting laut yang mengamuk dibunuh. Saya tidak tahan lagi. Energi di tubuhku telah habis. Aku akan kembali dulu. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah 20 menit pertempuran, sebagian besar dari anggota kelompok tentara bayaran dipenuhi keringat dingin. Pertempuran, terutama yang melibatkan pembantaian, menghabiskan energi paling banyak. Mereka yang bisa berdiri di kaki kota semuanya relatif kuat. Setengah dari mereka bisa langsung membunuh binatang transenden peringkat 2. Namun, pembunuhan instan cepat semacam inilah yang menghabiskan energi paling banyak. Itu seperti algojo. Seseorang tidak akan merasa lelah setelah memenggal kepala seseorang. Namun, seseorang juga akan merasa lelah setelah memotong 100 orang secara berurutan. Ini terutama terjadi ketika seseorang melepaskan serangkaian kemampuan ilahi, yang meningkatkan kecepatan kelelahan. Segera, beberapa anggota kelompok tentara bayaran tingkat 2, tingkat 3, dan bahkan tingkat 4 yang luar biasa terbang kembali ke tembok kota untuk beristirahat. Namun, Wang Xian, Ao Jian, dan yang lainnya tidak merasa lelah sama sekali. Mereka menyembelih. Mereka membantai tanpa henti. Hampir 1 jam kemudian, Wang Xian dan yang lainnya masih membantai tanpa henti. Ini mengejutkan anggota kelompok tentara bayaran dan penjaga kota yang berdiri di tembok kota dan akan runtuh. Demon, apa mereka berdua masih manusia? Pertempuran telah berlangsung selama 1 jam tanpa istirahat. Luar biasa, hanya ada sekitar 500 orang di medan perang. Beberapa dari mereka kembali ke tembok kota untuk beristirahat dan meminum beberapa pil sebelum melanjutkan pertempuran. Fisik mereka sangat kuat. Mereka pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Mereka pasti meminum beberapa pil bermutu tinggi.
Mereka menghabiskan jutaan batu roh untuk membeli banyak pil dari Phoenix yang abadi. Menurut kalian apa hubungan antara Celestial Phoenix Mercenary Group dan Phoenix Immortal Elixir and Weapon Workshop? Di tembok kota, beberapa orang menyeka keringat di dahi mereka dan memandangi kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix yang bertarung tanpa henti dengan kekaguman. Mati. Cambuk panjang di tangan Wang Xian seperti ular berbisa yang menembus kepiting laut tingkat 4 yang mengamuk. Dia menghela napas dalam-dalam. Setelah bertarung terus-menerus selama 1 jam, dia juga kelelahan. Gelombang kedua akan segera berakhir. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke depan. Tanah dipenuhi mayat, dan hanya selusin binatang buas yang melarikan diri dengan panik. Fiuh, mari kita kembali. Kami telah membunuh setidaknya 5 hingga 6.000 binatang buas kali ini. Wang Xian mengungkapkan senyuman. 5 hingga 6.000 binatang buas bernilai 20 juta batu roh kelas menengah. Dia semua tersenyum, 20 juta batu roh ini cukup baginya untuk meningkatkan levelnya ke level Transcendent 4, atau itu juga memungkinkan Ao Jian dan yang lainnya untuk naik ke level Transcendent 4. Batu roh adalah bentuk panen. Poin yang diperoleh dari membunuh binatang buas juga bisa memungkinkan kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix untuk naik ke tingkat emas. Ayo kembali. Tubuh Wang Xian bergerak dan terbang menuju tembok kota. Di samping, anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pedang terbang juga. Namun, ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Selama pertempuran barusan, mereka selalu berada di tengah. Di seluruh pertempuran, 7-8 rekan mereka tewas. Di antara mereka, ada juga ahli tingkat ke-6 yang luar biasa. Ini membuat ekspresi pemimpin mereka sangat suram. Sulit untuk mengasuh seorang ahli tingkat ke-6 yang luar biasa, bahkan jika itu adalah 10 hingga 20 juta batu roh. Sungguh kekuatan tempur yang menakutkan. Pada saat ini, di tembok kota, penjaga toko Liu dan wanita itu memandang Wang Xian dan yang lainnya yang terbang kembali dengan takjub. Jika dia bisa tumbuh dewasa, dia pasti bisa menekan pembangkit tenaga listrik kelas atas. Mata wanita itu berkedip. Setelah ragu sejenak, dia menggerakkan lengannya dan sebuah botol batu giok muncul di tangannya. Botol batu giok itu sebening kristal. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa itu sangat berharga. Namun, yang lebih berharga adalah pil obat di dalamnya. Menggunakan pil obat tingkat 7 yang transenden untuk berteman dengan seorang teman yang berpotensi menjadi ahli tingkat atas, itu sangat berharga. Wanita itu bergumam. Penjaga toko Liu, yang berada di samping, melebarkan matanya saat melihat manajer Yi tiba-tiba mengeluarkan sebotol pil obat. Pil obat tingkat 7 transenden. Ini adalah pil obat yang dapat dimobilisasi oleh manajer Yi dengan level tertinggi. Dia bisa menggunakan ramuan ini untuk merekrut pejuang yang kuat. Namun, bahkan untuk seseorang di level supervisor Yi, dia hanya memiliki kewenangan untuk melakukannya sekali dalam 3 tahun. Supervisor Yi, apa yang kamu coba lakukan? Manajer Liu bertanya dengan wajah penuh keheranan. Awalnya, saya berpikir untuk menggunakan ramuan ini untuk menyewa paku naga yang Anda sebutkan. Tapi sekarang, sepertinya mencari teman lebih berharga daripada membunuh musuh. Wanita itu tersenyum tipis. Dia memandang Wang Xian yang sedang terbang dan langsung menghampirinya. Penjaga toko Liu juga mengikutinya dengan tergesa-gesa. Komandan Wang. Ketika Wang Xian baru saja mendarat di kota, sebuah suara terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat penjaga toko Liu dan seorang wanita berjalan mendekat. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Komandan Wang, terima kasih atas dukungan Anda untuk Fengxian Elixir dan bengkel senjata kami. Saya terkesan dengan pembantaian Komandan Wang barusan. Ini hanya hadiah kecil. Itu akan berguna untuk pertempuranmu yang akan datang. Wanita itu mengeluarkan ramuan itu dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Obat mujarab. Wang Xian menoleh dan terkejut. Eliksir tertinggi level 7 luar biasa. Energi naga yang dapat diekstraksi 8.800 kristal naga. Jika dia mengkonsumsi ramuan ini, dia akan bisa mencapai level 4 yang luar biasa. Dalam bentuk naga dewa, dia bisa bertarung melawan level 7 yang luar biasa. Ramuan tertinggi. Ini adalah ramuan yang sangat berharga yang dapat dikonsumsi bahkan oleh pembudidaya tingkat keempat atau kelima yang luar biasa. Setelah mengkonsumsinya, kekuatan seseorang dapat meningkat pesat, menyebabkan pikirannya tenggelam ke dalam kekosongan. Pemahaman seseorang tentang kekuatan supernatural akan meningkat puluhan kali lipat. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum saat melihat ekspresi heran Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil hadiah itu. Dia tersenyum dan berkata, saya akan menerima hadiah itu.
Saya akan membantu Anda memecahkan kesulitan Feng Xian di kota Shanghai. Wanita dan penjaga toko Liu tertegun sejenak. Kemudian, mereka tersenyum dan berkata, kami akan menggunakan waktu kami untuk menyelesaikan masalah di kota Shanghai. Karena pemimpin Wang telah memperlakukan Feng Xian dengan sangat baik, kami secara alami akan membalasnya. Aku perlu minum beberapa pil untuk istirahat dulu. Setelah pertarungan ini selesai, kita bisa berkumpul bersama. Wang Xian berbicara kepada mereka berdua dan menemukan tempat dengan lebih sedikit orang. Wanita dan penjaga toko Liu mengangguk dan melihat sosok Wang Xian pergi. Saya merasa Komandan Wang sangat akrab dengan kami, Feng Xian. Tindakannya memberi kita perasaan bahwa kita adalah bangsanya sendiri. Penjaga toko Liu memandangi sosok Wang Xian sambil berpikir keras dan berkata kepada wanita itu. Ada satu jenis. Jika orang lain yang menerima pil kami, mereka pasti akan dipenuhi dengan kegembiraan atau ketakutan. Namun, dia hanya sedikit terkejut. Aku ingin tahu siapa di antara kita, Feng Xian, yang memiliki hubungan dengan pemuda ini. Lagi pula, hubungan ini tidak sederhana. Wanita itu mengangguk pelan. Ding. Konsumsi pil spiritual dan ekstrak 8.800 kristal naga. Ding. Level tuan rumah telah meningkat. Anda telah mencapai level Transcendent 4. Ding. Level tuan rumah telah meningkat. Kemampuan supernaturalmu, membakar sungai dan laut yang mendidih, telah ditingkatkan menjadi nyala naga api. Di samping, Wang Xian, yang telah mengkonsumsi pil Transcendent level 7, levelnya segera meningkat. Pil Transcendent level 7 dan pil yang bernilai puluhan juta batu spiritual kelas menengah telah secara langsung meningkatkan levelnya sebesar 8.800 kristal naga. Wang Xian punya pikiran. Nama Wang Xian, ras 5 elemental Divine Dragon, dapat berubah menjadi manusia. Level kelas luar biasa 4. Kristal naga 177/100.000. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural api naga api, emas membelah kehampaan, dunia kayu turun, kota krisis air, kemarahan bumi, penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api gelap dan terang, kehampaan terang dan gelap tanpa bayangan. Istana Naga tingkat 2. Anggota Istana Naga 3377. Aku sudah naik level. Sungai yang terbakar dan laut yang mendidih telah berubah menjadi nyala naga api. Saya bertanya-tanya seberapa kuat itu. Wang Xian melihat atributnya dan tersenyum. Dia tidak mengerti kekuatan supernatural dari atribut terang dan gelap. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak menyatu dengan hati terang dan gelap atau alasan lain. Namun, ini sudah cukup. Dengan peningkatan level, kekuatan Wang Xian pasti akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dalam gelombang ketiga pertempuran pertahanan kota, dia akan mampu membunuh lebih banyak binatang buas. Setelah pertempuran pertahanan kota ini, kekuatan Istana Naga pasti akan mengalami peningkatan yang gila-gilaan. Wang Xian penuh percaya diri. Mayat binatang buas yang telah dia bunuh diserap oleh kolam naga dan berubah menjadi darah naga. Ini akan memungkinkan sejumlah besar anggota Istana Naga untuk meningkatkan level mereka. Gelombang ketiga pengepungan monster dimulai. Pada saat ini, suara Jin Qianyuan terdengar dari tembok kota lagi. Gelombang ketiga binatang buas, kuda laut bertanduk hitam, memiliki level terendah dari level Transcendent peringkat 2 dan banyak dari mereka berada di peringkat 3. Ada lebih dari 100.000 dari mereka. Flying Ton Sea Beast, level terendah dari monster laut peringkat 3 tingkat Transcendent. Ada sekitar 5.000 dari mereka. Misi, mulai. 1 misi bintang 1 berlian keluar dari kota dan bunuh binatang buas. Berdasarkan jumlah binatang yang terbunuh, Anda akan menerima poin tambahan. Mayat binatang akan menjadi milik pembunuh. 2 misi bintang 5 perak berdiri di tembok kota dan serang dari kejauhan. Berdasarkan jumlah binatang yang terbunuh, Anda akan menerima poin tambahan. Mayat binatang akan menjadi milik pembunuh. Poin tambahan 1 poin untuk binatang buas level 1, 10 poin untuk level 2100 poin untuk level 3, dan 1000 poin untuk level 4. Poin akan bertambah satu per satu. Ini dimulai, gelombang terakhir. Ya Tuhan, ada sekitar 5.000 binatang laut duri terbang. Jika kita meninggalkan kota, itu akan terlalu berbahaya. Seharusnya tidak lebih dari 50 kelompok tentara bayaran yang dapat menerima misi ini. Gelombang ketiga akan membuat penjaga kota meninggalkan kota untuk berperang. Selain itu, harus ada binatang buas tingkat 8 yang luar biasa kali ini. Wali kota juga harus bergerak.
Suara diskusi bisa terdengar dari sekitarnya. Semua orang terbang menuju tembok kota untuk mempersiapkan pertempuran. Sementara itu, 500 penjaga kota Shanghai terbang keluar. Mereka bersenjata lengkap dan yang terlemah di antara mereka berada di level Supernatural 3. Ini adalah kekuatan penjaga terkuat di kota Shanghai. Wang Xian menerima misi tersebut tanpa ragu-ragu. Misi berlian 1 bintang setara dengan lebih dari 10 misi emas bintang 5. Selama dia menyelesaikan misi ini, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix akan dapat naik ke level emas. Ayo pergi. Wang Xian memimpin Ao Jian dan yang lainnya keluar kota dan melihat ke depan. 500 pengawal kota mengambang di langit. Fokus utama mereka adalah berurusan dengan binatang laut terbang. Berdiri di depan adalah wali kota, Jin Qianyuan. Kekuatan kota laut suci saja tidak cukup untuk menghadapi begitu banyak binatang buas. Bertarung. Di tembok kota, ada lebih banyak senjata penjaga kota dan mesin perang besar. Ada total 100 anak panah yang menembus langit yang panjangnya 4-5 meter. Panah yang menembus surga ini bisa menembus pertahanan binatang peringkat 5 tingkat transenden. Dibutuhkan lusinan ahli peringkat 2 tingkat transenden untuk memisahkan mereka. Membunuh. Kali ini, hanya ada 40 hingga 50 kelompok tentara bayaran yang menerima misi tersebut. Mereka tidak mengenakan biaya ke depan secara langsung. Sebaliknya, mereka menunggu kedatangan binatang itu di bawah tembok kota. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak cukup kuat untuk menyerang ke depan. Selama mereka bisa menjaga tembok kota, itu sudah cukup. Kuda laut bertanduk hitam mirip dengan kuda laut. Mereka memiliki 2 kaki dan tanduk hitam besar. Kuda laut bertanduk hitam memancarkan cahaya hitam yang menakutkan dan terlihat sangat tangguh. Dengan 2 kaki, kecepatan mereka sangat mengerikan. Tubuh mereka terbungkus lapisan keratin hitam. Mereka berlari menuju kota laut suci dengan tertib. Ledakan, 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 ledakan. Tanah mulai bergetar. Aura yang kuat menyebabkan wajah banyak orang menjadi sangat pucat. Mati, mati, mati. Di tembok kota, beberapa sosok perkasa terbang ke langit. Satu persatu, kemampuan supernatural mereka hancur. Dalam sekejap, momentum pengisian kuda laut bertanduk hitam itu sangat berkurang. Api naga api. Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Api setinggi 1000 meter langsung naik dari tubuhnya. Dia seperti dewa api yang kuat. Haha, tidak buruk. Api naga api bukanlah mantra AW1 kali. Sebaliknya, itu melekat pada lingkungan tubuh. Itu bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Wang Xian sangat puas. Dia mengepalkan tangannya dan pedang api muncul di tangannya. Seketika, dia menyerang ke depan. Gelombang ketiga pengepungan monster dimulai. Pembantaian dimulai. Wang Xian ingin memanfaatkan pertahanan ini untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk Istana Naga. Seperti yang diharapkan, anak itu telah menyembunyikan kekuatannya sekarang. Dao Hen, yang tidak jauh, mengalihkan pandangannya. Salah satu matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Namun, jika aku ingin membunuhmu, itu seperti membunuh semut. Dao Hen menoleh dan menatap kuda laut bertanduk hitam di depannya. Sedikit penghinaan melintas di matanya. Hati-hati kali ini. Dia mengingatkan bawahannya di sekitarnya. Itu pemimpinnya. Transenden peringkat 6 meninggal dalam grup. Mereka tidak mampu untuk menjadi ceroboh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran dimulai. Panah yang menembus langit di tembok kota, penjaga kota di langit, dan semua ahli kota laut suci semuanya menyerang. Di langit, semua jenis bola api, bila angin, dan kilat menutupi langit dan menutupi bumi. Wang Xian mengacungkan pedang api di tangannya. Dengan peningkatan levelnya, monster alam supernatural level 3 tidak berani menyerangnya. Jika itu tidak terlalu mengejutkan, dia bahkan bisa melayang di udara dan ratusan ribu binatang supernatural tingkat 2 dan 3 akan mendengarkan perintahnya. Mengontrol binatang supernatural tingkat 2 dan 3, kekuatan Wang Xian saja sebanding dengan ratusan ribu penjaga kota dan tentara bayaran. Meski begitu, kecepatan membunuh Wang Xian tidak lebih lambat dari tanda pedang level 7. Suara pembantaian dan jeritan kesakitan terdengar terus-menerus. Bahkan, di salah satu sudut tembok kota, ribuan kuda laut bertanduk hitam menyerbu ke dasar tembok kota dan menabraknya dengan keras. Sebuah lubang besar tercipta dari dampaknya. Beberapa kuda laut bertanduk hitam bahkan terbang ke atas tembok kota. Kuda laut bertanduk hitam yang menakutkan menembus mayat kelompok tentara bayaran. Serangan gelombang ketiga jelas jauh lebih dahsyat daripada 2 gelombang pertama. Namun, ini tidak berdampak banyak pada Wang Xian. Setelah kekuatannya meningkat sekali lagi, bahkan jika dia tidak berubah menjadi naga ilahi,
dia masih bisa bertarung melawan binatang buas dari transendensi level 6. Sebagian besar binatang buas ini berada di bawah level 5 transendensi. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Setengah jam telah berlalu. Ada sekitar 1 hingga 2.000 binatang buas yang mati di tangan Wang Xian. Ada pusat kekuatan transendensi tingkat 9 seperti Jin Qian Yuan di kota Laut Suci. Meski masih ada kerugian, tidak ada satupun binatang buas yang bisa masuk ke kota. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 1 jam, kurang dari 100 orang masih bertempur di luar kota. Hanya 4 anggota kelompok tentara bayaran yang masih bertarung dengan binatang buas di luar kota. Anggota kelompok tentara bayaran lainnya telah lama melarikan diri ke kota untuk memulihkan diri. Semuanya berusaha lebih keras dan bunuh semua binatang buas ini. Haha, setelah membunuh mereka, tunggu mayat para bis. Membunuh. Ayah ini telah membunuh lebih dari 100 binatang buas kali ini. Saya tidak akan kekurangan uang dalam 10 tahun, haha. F-Cek, pertahankan serangan ini dan istirahatlah dengan baik untuk jangka waktu tertentu. Seorang pemimpin penjaga kota berteriak keras dan menyemangati. Kelompok tentara bayaran dan penjaga kota di sekitarnya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Meskipun mereka telah kehilangan cukup banyak orang dalam pertempuran untuk mempertahankan kota ini, perolehan mereka bahkan lebih besar. Ratusan ribu mayat binatang buas pasti akan mencegah mereka meninggalkan kota untuk waktu yang lama. Membunuh. Kelompok tentara bayaran dan penjaga kota kembali bersemangat, dan mereka terus bertarung sambil mengaum. Di luar kota, ada banyak mayat. 2 kumpulan mayat pertama telah disimpan di cincin interspatial oleh personel khusus. Menurut formasi susunan di kota Laut Suci, mereka bisa melihat setiap pemandangan dengan jelas. Sekelompok orang telah merekam adegan itu dan membagi mayat. Pemimpin, tidak ada saudara kita yang mati kali ini. Selain itu, kami membunuh setidaknya 5.000 binatang buas. Di bagian bawah tembok kota, seorang lelaki tua berkata kepada Dao Hen dengan penuh semangat, setelah menjaga kota kali ini, kita bisa beristirahat sebentar. Haha, semua orang libur setahun. Selama tahun ini, semua orang bisa bersenang-senang. Wajah Dao Hen juga dipenuhi kegembiraan. Meski salah satu ahli telah meninggal kali ini, panennya masih sangat besar. Hanya mayat binatang buas kelas 6 yang transenden, mereka telah memanen 30, termasuk mayat lainnya. Kali ini, panen mereka akan mencapai 30 hingga 40 juta batu roh kelas menengah. Jika dibagi rata, setiap orang bisa mendapatkan beberapa ratus ribu batu roh. Terima kasih, pemimpin, hidup pemimpin. Hidup kelompok tentara bayaran bekas luka pedang. Di bawah tembok kota, lebih dari 40 ahli dari kelompok tentara bayaran bekas luka pedang mengangkat senjata mereka dengan bersemangat dan berteriak. Betapa mendominasi, seperti yang diharapkan dari kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Mereka telah berjuang begitu lama dan masih memiliki semangat juang seperti itu. Panen kelompok tentara bayaran bekas luka pisau kali ini benar-benar menantang surga. Panen kelompok tentara bayaran kita bahkan tidak bisa mencapai 1% dari panen mereka. Ini sangat kuat. Kelompok tentara bayaran nomor 1 di kota Laut Suci sesuai dengan namanya. Akan sangat bagus jika saya bisa bergabung dengan grup mercenari bekas luka pedang. Di tembok kota, kelompok tentara bayaran mendengar suara siulan dari kelompok tentara bayaran bekas luka pedang, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan iri hati. Lebih dari selusin saudara dari kelompok tentara bayaran bekas luka pedang kita mati kali ini. Kami akan merekrut lebih dari selusin saudara untuk menggantikan mereka. Mendengar suara dari tembok kota, ekspresi bangga muncul di wajah kelompok tentara bayaran bekas luka pedang saat dia berkata dengan ringan. Ya, kami akan memperlakukan anggota keluarga saudara kami yang meninggal dengan baik. Komandan, mengapa kita tidak mengumumkan perekrutan kelompok tentara bayaran sekarang? Pria tua di sampingnya berkata pada Dao Hen. Tentu. Dao Hen mengangguk dan perlahan menghadap ke arah kota Laut Suci, menghadap tembok kota yang panjangnya puluhan meter. Saya, kelompok tentara bayaran Dao Hen, telah kehilangan lebih dari 10 saudara dalam pertempuran ini. Kami sekali lagi akan merekrut lebih dari 10 ahli untuk menjadi saudara kami dan bertarung berdampingan. Mereka yang ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran kami, setelah pertempuran ini, pergi ke kelompok tentara bayaran Dao Hen dan mendaftar. Saat Bladeskar berbicara perlahan, suaranya langsung menyebar beberapa kilometer, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Kelompok tentara bayaran bekas luka pedang akan sekali lagi merekrut anggota. Hebat, saya ingin mendaftar. Aku juga ingin pergi. Kelompok tentara bayaran bekas luka pisau terlalu kuat. Setelah melihat pertempuran mereka hari ini,
mereka praktis tak terkalahkan di kota Laut Suci kita. Aku juga ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran bekas luka pedang, tetapi untuk bergabung dengan mereka, kurasa mereka setidaknya harus memiliki kekuatan transenden peringkat 4. Kata-kata Knife Scar membuat semua orang di tembok kota mendidih. Bahkan beberapa pemimpin kelompok tentara bayaran tertarik untuk bergabung dengannya. Semua orang melihat bekas luka pisau dengan mata terbakar. Tubuh bertangan satu dan bermata satu itu berdiri di bawah tembok kota yang besar, tapi tidak terlihat kecil sama sekali. Sebaliknya, itu mengungkapkan rasa keagungan. Itu membuat orang merasa takut. Di hati anggota kelompok tentara bayaran kota Laut Suci, Knife Scar adalah raja dunia tentara bayaran. Dia tak terkalahkan. Senyum tipis muncul di wajah Dao Hen. Wajah jeleknya membuat senyumnya terlihat sedikit ganas. Pemimpin, gelombang ketiga binatang buas hampir selesai. Ayo kembali. Seorang pria parubaya berkata dengan gembira. Ya, tapi sebelum itu, mari singkirkan semut dulu. Dao Hen berbalik dengan dingin dan melihat posisi kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Jejak ketidakpedulian melintas di matanya. Seolah-olah membunuh kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix semudah meremas semut. Haha, pemimpin yang baik. Anak yang sombong. Aku akan membunuhnya dengan mudah. Anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pedang tertawa dan mengangguk. Mereka mengepalkan senjata mereka dan menatap Wang Xian dan yang lainnya perlahan. Di luar gerbang timur kota Shanghai, ada darah segar dan mayat di mana-mana. Seluruh medan perang sunyi. Ketika Dao Hen dan orang-orangnya menatap dingin pada orang-orang dari kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix tidak jauh, beberapa orang di tembok kota menyadarinya. Papa, Dao Hen memimpin anak buahnya dan berjalan perlahan menuju Wang Xian dan yang lainnya. Saat kaki mereka menginjak darah di tanah, mereka mengeluarkan suara khusus. Apa yang akan dilakukan orang-orang dari kelompok tentara bayaran Dao Hen? Mereka menuju ke arah Immortal Phoenix Mercenary Group. Apa yang akan mereka lakukan? Di tembok kota, kelompok tentara bayaran dan penjaga kota melihat ke lokasi di bawah dengan takjub. Mengapa kelompok tentara bayaran Dao Hen pergi ke kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix? Blade Scar dan kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix memiliki konflik. Apa menurutmu itu mungkin? Seorang lelaki tua melebarkan matanya dan menebak dengan ekspresi terkejut. Jangan bilang mereka akan menghancurkan grup tentara bayaran Phoenix abadi. Itu mungkin. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix dengan sembrono berpartisipasi dalam konflik antara tiga tokoh besar. Mungkin pemimpin kelompok tentara bayaran bekas luka pedang akan menghancurkan mereka. Seharusnya tidak mungkin. Kebencian mereka belum mencapai level seperti itu, bukan? Orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Haha, komandan resimen kami tentu saja ingin membunuh bocah sombong itu. Pada saat ini, di tembok kota, lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pedang tertawa keras. Mereka berkata dengan lantang dengan senyum di wajah mereka, tanpa sedikit pun tabu. Apa, kakak dari Blade Scar ini? Komandan resimen Blade Scar benar-benar ingin membunuh pemuda itu. Semua orang sedikit terkejut dan dengan cepat bertanya. Tentu saja, anak yang ceroboh. Membunuhnya seperti membunuh semut. Ayo pergi juga. Lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pisau sedikit mengangkat kepala mereka dan menunjukkan penghinaan dingin di wajah mereka. Mereka melompat dan langsung terbang ke bawah. Kelompok tentara bayaran bekas luka pisau benar-benar ingin membunuh pemuda itu. Sudah berakhir. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix akan selesai. Jenius apa? Monster apa? Mereka semua akan jatuh. Beberapa orang melihat ke bawah dengan ekspresi geli. Kakak, haruskah kita pergi? Jika kita membantu kelompok tentara bayaran bekas luka pedang, mungkin pemimpin kelompok tentara bayaran bekas luka pedang dapat membiarkan kita masuk secara langsung. Kakak kedua benar. Hehe. Jika pemimpin kelompok tentara bayaran bekas luka pedang benar-benar ingin menghancurkan kelompok tentara bayaran Phoenix yang abadi, kita mungkin bisa meninggalkan kesan yang baik pada pemimpin kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Kedua pria parubaya kekar saling berbisik. Kemudian, mereka terbang keluar kota. Ayo pergi. Komandan Dao Hen ingin menghancurkan Phoenix yang abadi. Jika kita membantunya, kita mungkin bisa bergabung dengan mereka. Warriors juga memikirkan hal ini. Mereka memutar mata dan terbang ke bawah. Dalam sekejap, lebih dari 30 orang terbang ke arah belakang kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Tidak bagus, pengawas Yi. Kelompok tentara bayaran Knife Scar ingin menyakiti Komandan Wang dan yang lainnya. Pada saat ini, di tembok kota, penjaga toko Liu,
yang telah menyaksikan pertempuran kota, mengubah ekspresinya dan buru-buru berkata kepada wanita di sampingnya. Komandan Wang dan yang lainnya tidak cukup kuat untuk menghadapi para ahli dari kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Ini akan merepotkan. Ekspresi wanita itu sedikit berubah saat matanya berbinar. Biarkan aku pergi. Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari kota Laut Suci. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, kekuatannya berada di level 7 yang transenden. Cukup baginya untuk membawa Wang Xian dan yang lainnya ke kota. TS Kates, Supervisor Yi, apakah kamu ingin pergi sendiri? Pada saat ini, suara mengejek tiba-tiba datang dari samping. Ekspresi wanita itu sedikit berubah, dan dia buru-buru menoleh. Seorang pria parubaya, yang terlihat sangat halus, sedang memegang kipas logam di tangannya, dan dia menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Penjaga toko dari bengkel penempaan benda suci berdiri di samping. Bocah ini menghancurkan kelompok tentara bayaran kooperatif kami di kota Laut Suci. TSK, jika kamu ingin bergerak, maka aku hanya bisa bergerak. Pria parubaya itu membuka kipasnya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ekspresi wanita itu berubah dan langsung tenggelam. Hari ini, anak itu harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Suara lain datang dari belakang. Penjaga toko King dari bengkel Life and Death Pill mengayunkan tubuh cantiknya saat dia berjalan mendekat. Dia melirik wanita itu dan melihat ke bawah ke kota. Saya tidak menyangka pengawas Yi secara pribadi datang ke tempat kecil ini, kota Laut Suci. Hehe, Supervisor Yi, selamat menikmati. Dia melihat ke bawah sambil tersenyum, matanya penuh ejekan dan kebanggaan. Melihat lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci datang, wanita itu tahu bahwa akan sulit baginya untuk bergerak kali ini. Dia menunduk dengan ekspresi malu. Pria muda yang berhubungan baik dengan mereka ini mungkin akan hancur. Anak itu akan mati. Saat ini, pemuda berambut panjang yang berdiri di tengah dan di samping mereka menunduk dengan penuh semangat dan berkata dengan gembira. Kekuatannya sangat kuat, jauh melebihi kekuatan kita. Sayang sekali jika dia mati seperti ini. Jin Liuyan mengerutkan kening saat dia melihat sosok itu. Setelah 3 gelombang pengepungan, sosok dirinya yang membantai semua orang di area tersebut membuatnya sangat terkejut. Di antara generasi muda, mungkin tidak ada orang kedua di seluruh kerajaan yang bisa mencapai prestasi seperti itu dan memiliki kekuatan seperti itu. Seorang jenius yang benar-benar tak tertandingi. Jin Qianyuan, yang telah kembali, menonton adegan ini dengan acuh tak acuh dan tidak memperhatikannya. Dengan begitu banyak orang yang jatuh, sepertinya mereka ingin meninggalkan kesan yang baik pada Komandan Dao Hen. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix pasti sudah mati kali ini. Seperti yang dikatakan anggota kelompok tentara bayaran Dao Hen, membunuh mereka semudah meremas semut. Seorang pemuda yang baru saja mengguncang seluruh kota Laut Suci, dan kelompok tentara bayaran yang baru bangkit langsung dimusnahkan. Apa nasib buruk? Lebih baik tetap low profile. Saat dia melihat para ahli pergi satu persatu, beberapa suara mengejek terdengar di tembok kota. Ketika orang-orang dari kelompok tentara bayaran bekas luka pisau melihat ke arah mereka, Wang Xian merasakannya. Ketika dia melihat bahwa mereka memegang senjata di tangan mereka dan mata mereka dipenuhi dengan penghinaan, dia mengangkat alisnya dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Wang Xian tidak bergerak. Dia menyaksikan dengan tenang ketika orang-orang dari kelompok tentara bayaran bekas luka pisau berjalan ke arah mereka. Ao Jian dan yang lainnya mengikuti di sampingnya. Kapten Knife Scar, kami di sini untuk membantumu. Kapten Knife Scar, kami ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Hehe. Anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pisau berhenti dan memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Mendengar suara-suara dari belakang, anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pisau mengungkapkan senyum bangga di wajah mereka. Di kota Shanghai, kelompok tentara bayaran bekas luka pisau mereka adalah raja dunia perekrutan. Dengan satu perintah, bahkan kelompok tentara bayaran lainnya akan mematuhinya. Nak, kamu menghancurkan orang-orang dari kelompok tentara bayaran Laut Fata Ana dan dengan ceroboh berpartisipasi dalam sesuatu yang kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Karena kalian mencari kematian, aku, Knife Scar, hanya bisa membunuhmu dengan santai. Knife Scar memandang Wang Xian dan yang lainnya dan menyeringai. Dia memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum. Membunuh dengan santai. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Dao Hen, dia juga tersenyum. Tatapan Wang Xian menyapu semua orang di sekitarnya. Ada sekitar 60 hingga 70 anggota kelompok tentara bayaran tanda pisau,
ditambah sekelompok seniman bela diri yang ingin menjilat kelompok tentara bayaran tanda pisau dan bergabung dengan mereka. Total ada sekitar 100 orang. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bangga di wajah mereka saat mereka menatap mereka dengan jijik. Seolah-olah mereka ingin membunuh seekor ikan di atas papan yang lengket. Apakah kalian di sini untuk membunuhku? Tatapan dingin Wang Xian menyapu mereka semua saat dia bertanya dengan dingin. Haha, jangan terlalu serius. Kami di sini untuk membunuhmu, bukan untuk membunuhmu. Seorang pria parubaya dari kelompok tentara bayaran bekas luka pedang tertawa terbahak-bahak sambil berkata dengan nada mengejek. Ada perbedaan besar antara kata bunuh dan pembantaian. Penyembelihan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan domba yang menunggu untuk disembelih. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix sangat kuat dan menghancurkan kelompok tentara bayaran Laut Fata Ana. Pemimpin muda itu sangat berbakat dan kuat. Tapi di mata kelompok tentara bayaran bekas luka pisau, dia hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Bunuh jika kamu mau. Itu benar, saya menyarankan Anda untuk menarik leher Anda dan bunuh diri agar kami tidak menyakiti Anda nanti. Haha, itu benar. Jika kelompok tentara bayaran bekas luka pisau ingin membunuhmu, kamu harus mati. Saya pikir Anda harus bunuh diri. Melawan kelompok tentara bayaran Daohen hanyalah mengejar kematian. Di belakang mereka, sekelompok pembangkit tenaga listrik yang turun untuk menjilat kelompok tentara bayaran Daohen menunjuk ke arah Wang Xian dan berkata dengan nada mengejek. Nada mereka dipenuhi dengan penghinaan. Dari sudut pandang mereka, seharusnya tidak terlalu mudah bagi Daohen untuk menghancurkan Phoenix yang abadi. Kalian semua harus terlibat juga. Wang Xian melirik orang-orang di belakangnya dengan dingin dan bertanya dengan binar di matanya. Gabung. Haha, seorang pria parubaya kekar tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan memblokir jalan menuju tembok kota. Hehe, pemimpin Daohen, aku, Lao Han, memiliki basis kultivasi tingkat 4 yang luar biasa. Saya akan mendaftar untuk bergabung dengan grup tentara bayaran Daohen. Saya akan membantu Anda untuk mencegah mereka melarikan diri. Meskipun aku tidak membutuhkan Lao Han, aku tetap harus mendukungmu. Pria parubaya kekar berkata dengan ekspresi menjilat. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata pria parubaya yang kekar itu, mereka diam-diam mengutuknya karena licik. Mengapa mereka tidak memikirkan itu? Pemimpin Daohen, kami akan membantumu mengepung mereka. Itu benar. Selama pemimpin Daohen memberi perintah, kami akan segera mengambil tindakan. Yang kuat yang tidak lemah segera mengepung Wang Xian dan yang lainnya saat mereka berbicara dengan senyuman di wajah mereka. Daohen melihat pemandangan ini dengan sangat puas. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Kamu telah memobilisasi begitu banyak orang. Nak, apakah kamu ingin bunuh diri atau kamu ingin aku bergerak? Wang Xian menyapu pandangan dinginnya ke semua orang yang mengelilingi mereka. Pada akhirnya, tatapannya bertemu dengan mata Daohen. Ini sudah berakhir. Semua orang di kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix telah dikepung. Akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri sekarang. Hari ini, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix pasti akan dihancurkan. Jenius berumur pendek. Lebih dari 100.000 orang di tembok kota menyaksikan pemandangan ini dan berbicara perlahan. Haha, mereka benar-benar memperlakukan kita seperti semut. Sangat menarik. Kalian semua akan mati hari ini. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari mata Wang Xian. Dia menatap Daohen dengan dingin dan berkata, kamu yang membawa ini sendiri. Anda tidak bisa hidup. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, lampu mulai berkedip dalam radius 2 hingga 3.000 meter. Lingkungan sekitar tampaknya telah menjadi aneh. Penghalang cahaya hitam tiba-tiba menyelimuti sekeliling. Cahaya putih samar dipancarkan dari lingkungan mereka. Light Shadow Barrier level 8 formasi luar biasa. Fungsi mengatur penghalang untuk menjebak musuh dan melindungi diri sendiri. Formasi arai diaktifkan. Penghalang bayangan cahaya adalah item transenden yang diperoleh oleh kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix setelah mereka naik ke peringkat perak. Formasi arai peringkat 8 transenden. Makhluk dalam peringkat transenden 8 bisa melupakan tentang memecahkan formasi susunan ini. Hanya para ahli di atas peringkat transenden 8 yang dapat menghancurkan formasi susunan ini. Penghalang bayangan cahaya langsung menyelimuti semua orang dalam formasi arai. Kemunculan tiba-tiba dari adegan ini membuat semua orang sedikit terpana. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan Daohen mengerutkan kening saat dia melihat formasi di sekitarnya dengan takjub. Formasi tingkat 8 yang luar biasa. Sedikit keseriusan melintas di mata Daohen.
Formasi level 8 yang luar biasa. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghancurkannya. Apa? Formasi level 8 yang luar biasa. Ini apa yang dia coba lakukan? Ekspresi para ahli di sekitarnya dan anggota kelompok tentara bayaran Dao Hen sedikit berubah saat mereka menatap Wang Xian dengan takjub. Formasi level 8. Anda menjebak kami di sini. Apa kau mencoba membunuh kami? Kamu hanya mengejar kematian. Bekas luka pisau memindai sekelilingnya dengan dingin. Dia tidak menemukan bahaya dan mencibir. Hehe, aku takut kalian kabur, jadi aku menjebak kalian semua di sini. Kemudian, membunuh. Hah? Namun, ketika Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan heran. Bagaimana mungkin anak ini begitu tenang dan percaya diri? PFFT, PFFT, PFFT. Pada saat inilah Ao Yao dan yang lainnya yang bersembunyi di sekitarnya mulai bergerak. Dalam sekejap, orang-orang yang mengelilingi mereka tiba-tiba melebarkan mata dan perlahan menundukkan kepala untuk melihat posisi dada mereka. Tidak perlu bersembunyi, Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh kepada sekelompok setan aneh di sekitarnya. Bang, bang, bang. Ao Yao memberikan dorongan lembut, dan 20 mayat jatuh ke tanah. Apa? Dalam sekejap, setiap orang dalam formasi mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka mengeluarkan serangkaian seruan. Bahkan ekspresi Dao Hen berubah drastis saat ia melihat kelompok monster aneh dengan ekspresi serius. Sekelompok monster aneh perlahan berjalan ke sisi Wang Xian. Ao Yao datang ke kanannya. Separuh tubuhnya berwarna hitam dan separuh lainnya berwarna putih. Itu terlihat sangat aneh. Setan aneh lainnya memancarkan cahaya putih. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti seorang pembunuh. Namun, semua orang melihatnya dalam sekejap. Menakutkan, aneh, jahat. Wang Xian mengabaikan keterkejutan mereka. Dia menggerakkan telapak tangannya perlahan dan potongan kertas merah muncul di tangannya. Kertas itu melayang ke arah kelompok tentara bayaran bekas luka pedang dan kelompok seniman bela diri. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka menatap kertas merah dengan waspada. Ini, suara ragu datang dari mulut seorang pria parubaya. Dia menatap kertas merah dengan mata terbuka lebar. Selamat atas kematianmu dari anisasi pembunuh naga. Selamat atas kematianmu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, terdengar suara kaget dari sekitarnya. Secarik kertas yang tampak meyakini menjadi barang yang menakutkan semua orang di kota Shanghai. Selamat atas kematian anisasi pembunuh naga. Ini adalah pemberitahuan kematian, tanda kematian. Rasa ngeri dan takut menyelimuti hati mereka. Mereka mengangkat kepala dengan ekspresi malu dan menatap Wang Xian dan sekelompok setan aneh. Anisasi pembunuh naga. Nak, siapa kamu? Dao Hen menatap Wang Xian dengan ekspresi malu. Matanya berkedip saat dia menggeram. Siapa saya? Hehe, apakah kamu tidak tahu siapa aku jika kamu ingin membunuhku? Wang Xian maju 2 langkah perlahan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Aku adalah pemimpin dari grup mercenari Celestial Phoenix. Aku adalah pemimpin anisasi pembunuh naga. Saya adalah pemimpin dari grup mercenari Celestial Phoenix. Aku pemimpin grup pembunuh naga. Ketika kata-kata Wang Xian terdengar, kelompok tentara bayaran bekas luka pedang di sekitarnya dan kelompok seniman bela diri benar-benar terpana. Ketika mereka melihat makhluk aneh yang langsung membunuh kelompok seniman bela diri dan melihat kertas merah, mereka merasakan kengerian di hati mereka. Terutama ketika Wang Xian mengatakan bahwa dia adalah pemimpin anisasi pembunuh naga, murid semua orang mau tidak mau menyusut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin anisasi pembunuh naga? Dao Hen juga melebarkan matanya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menatap sekelompok monster aneh dengan ekspresi jelek saat dia memegang pedang panjang di tangannya dengan erat. Hehe, selamat untuk kalian semua. Anda bukan yang pertama bertemu dengan pembunuh naga, juga bukan yang terakhir. Namun, kalian semua adalah yang pertama membuatku bertarung dengan sekuat tenaga. Mata Wang Xian dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Dia bukan lagi Wang Xian yang baru saja tiba di benua transendensi. Dia bukan lagi Raja Naga yang harus bertahan dan bertahan saat itu. Long Xiao dari 9 surga dimulai dari kota kecil kota Shanghai. Ao Jian dan yang lainnya perlahan bubar, memegang pedang panjang emas itu erat-erat di tangan mereka. Dao Hen dan yang lainnya tampak sangat malu. Mata mereka berkedut hebat. Mereka berdua sangat marah dan takut. Seekor semut yang mereka rasa bisa tergencet hingga mati dengan mudah berubah menjadi gajah yang menakutkan secara tiba-tiba. Perasaan ini membuat mereka sangat tidak nyaman.
Ini khususnya terjadi pada sekelompok orang di belakang kelompok tentara bayaran Daohen. Mereka melihat bahwa Daohen ingin merekrut anggota dan kelompok tentara bayaran Daohen ingin menghancurkan kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix. Awalnya, mereka ingin datang untuk mengungkapkan niat baik mereka dan membantu kelompok tentara bayaran Daohen menghancurkan kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix. Di mata mereka, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjilat Kapten Daohen. Namun, mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. 20 ahli yang setidaknya berada pada tingkat 3 yang luar biasa yang mengepung kelompok tentara bayaran Phoenix Langit langsung terbunuh. Maaf, Kapten Wang, ini salah kami. Kami tidak ingin menjadi musuh dengan Anda. Tolong biarkan kami keluar. Kami dapat mendengarkan pesanan Anda. Silakan. Pada saat ini, pria parubaya yang mengatakan bahwa dia ingin Wang Xian dan yang lainnya bunuh diri memohon belas kasihan dengan wajah penuh keringat dingin. Dia membuang senjatanya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Wajahnya penuh ketakutan. Komandan Wang, Tuan Muda Wang, saya juga. Diam. Seorang pria parubaya memohon belas kasihan sementara pria parubaya lainnya berkata dengan wajah penuh ketakutan. Namun, saat dia berbicara, suara dingin Daohen terdengar. Pada saat ini, Daohen menatap dingin ke arah Wang Xian dengan satu mata. Dia telah melalui lebih dari 10 situasi hidup dan mati, tetapi dia mampu bertahan setiap saat. Kali ini, dia tidak berpikir bahwa dia pasti akan mati. Satu matanya yang dingin menyapu Wang Xian dan yang lainnya. Di antara kalian, tidak ada dari kalian yang telah mencapai level 7 yang transenden. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh saya hanya dengan monster yang menyerang secara diam-diam ini? Nak, saat aku bertarung dengan hidupku, kamu masih bak. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Kalian semua, pegang senjata kalian. Mereka hanya sekelompok orang yang menggertak. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari anisasi pembunuh naga? Apa, tidak ada level 7 yang transenden? Karena pemimpin Daohen berkata tidak ada hal seperti itu, pasti tidak ada hal seperti itu. Jadi bagaimana jika ada paku naga? Pemimpin kami Daohen telah melalui puluhan tahun untuk mencapai tahap ini. Kenapa dia takut dengan anisasi pembunuh yang baru saja muncul? Itu benar, pembunuh hanya menakutkan ketika mereka disembunyikan. Mengapa kita takut dengan pertempuran langsung? Anggota kelompok tentara bayaran Daohen mengepalkan senjata mereka dengan ekspresi ganas dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan niat membunuh. Seperti yang diharapkan dari kelompok tentara bayaran bekas luka pisau. Seperti yang diharapkan dari kelompok tentara bayaran nomor 1 di kota Shanghai. Namun, kalian semua akan mati hari ini. Wang Xian memandang mereka dan dipenuhi dengan semangat juang dalam sekejap. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia tidak takut membangkitkan semangat juang mereka. Ini adalah alasan mengapa itu menarik. Nak, aku akan memotong mayatmu menjadi 18 bagian. Daohen menggeram dengan suara rendah. Satu matanya dipenuhi dengan ketenangan. Membunuh. Wang Xian mengepalkan tinjunya sedikit. Di luar formasi, penghalang cahaya hitam muncul dan menutupi area seluas 3 km. Perubahan mendadak ini mengejutkan ratusan ribu orang di tembok kota. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa penghalang hitam tiba-tiba muncul? Itu formasi susunan. Ini adalah formasi arai level 8 yang transenden. Apa yang sedang terjadi? Formasi susunan ini tidak mungkin diaktifkan oleh Blade Scar Mercenary Group. Itu diaktifkan oleh kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix. Mungkinkah Phoenix Mercenary Group yang abadi memiliki fondasi yang kuat? Ketika formasi susunan naik dan menutupi suatu area, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu adalah formasi susunan yang tingginya 1000 meter dan radius 3000 meter. Semua orang bisa merasakan pertahanan menakutkan yang terkandung dalam formasi arai. Sangat sulit untuk mematahkan formasi susunan ini. Mengapa kelompok tentara bayaran Phoenix abadi langsung menggunakan formasi arai untuk menyelimuti semua orang? Mungkinkah mereka masih memiliki kartu truf? Ini adalah formasi susunan transenden peringkat 8. Bahkan jika aku ingin memecahkannya, itu akan memakan waktu lama. Jin Qianyuan melihat formasi susunan yang tiba-tiba muncul dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Formasi susunan pertahanan di kota Laut Suci hanya berada di peringkat transenden 9, tetapi kelompok tentara bayaran Phoenix abadi menggunakan formasi susunan peringkat 8 transenden. Bahkan dia tidak memiliki formasi susunan yang begitu berharga. Kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix ini tidak sederhana. Sekelompok tentara bayaran kecil muncul entah dari mana. Sejauh yang saya tahu,
dia menghabiskan puluhan juta batu roh kelas menengah di bengkel Immortal Phoenix Pil dan senjata. Latar belakangnya jelas tidak sesederhana itu. Seorang penatua di samping Jin Qianyuan berkata dengan suara rendah. Phoenix abadi. Phoenix abadi. Jin Qianyuan melirik penjaga toko Liu dan wanita itu. Apakah kelompok tentara bayaran ini dikembangkan oleh Immortal Phoenix Pil dan bengkel senjata? Atau apakah mereka murid elit di belakang mereka? Namun, berdasarkan pengamatanku, tidak mungkin kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix membunuh Dao Hen dan yang lainnya. Jin Qianyuan agak bingung. Bahkan jika kelompok tentara bayaran Phoenix abadi terjebak Dao Hen dan yang lainnya dengan formasi susunan, mereka tidak akan cocok untuk Dao Hen dan yang lainnya. Mungkinkah mereka ingin menjebak Dao Hen dan yang lainnya di dalam dan membuat mereka kelaparan sampai mati? Kemungkinannya sangat kecil, tapi tidak peduli bagaimana kau melihatnya, kelompok tentara bayaran Immortal Phoenix akan mati. Ini mungkin pertarungan maut. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang di tembok kota pulih dan berdiskusi. Penjaga toko Liu dan wanita itu mengerutkan kening saat mereka menatap formasi susunan di bawah. Itu adalah formasi luar biasa level 8. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dan hanya bisa menunggu di sini. Mengaum, mengaum. Di dalam formasi, raungan naga terdengar. Suara mengerikan itu langsung memenuhi seluruh area. Setelah itu, di bawah tatapan kaget semua orang di kelompok tentara bayaran Knife Scar, sosok Wang Xian mengalami perubahan besar. Sosoknya yang menakutkan setinggi 30 meter, dan tubuhnya memancarkan cahaya 5 warna. Dia memiliki 5 atribut yang menakutkan, dan tubuhnya memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Dia tampak sangat kuat. Makhluk macam apa ini? Mungkinkah dia ahli dari ras iblis yang telah berubah menjadi manusia? Tidak, itu tidak benar. Dia memiliki aura manusia. Dia harus menjadi pembudidaya garis keturunan. Aura yang sangat kuat. Garis darah macam apa ini? Sangat kuat. Dalam formasi, ketika Wang Xian mengungkapkan ukuran tubuhnya, ekspresi orang-orang dari kelompok tentara bayaran bekas luka pedang berubah drastis. Aura yang kuat dan tubuh yang agung dan besar membuat semua orang tercengang. Seorang pembudidaya garis keturunan. Murid Knife Scar berkontraksi sedikit saat matanya menunjukkan tatapan waspada. Di benua transendensi, selain metode kultivasi umum untuk menyerap energi spiritual, ada juga metode kultivasi yang sangat istimewa. Itu disebut pembudidaya garis keturunan. Seorang pembudidaya garis keturunan memiliki keuntungan besar. Selama dia memiliki energi yang cukup dan garis keturunan yang cukup, kekuatannya akan dapat meningkat dengan cepat. Di benua transendental, ras yang paling kuat adalah garis keturunan ras naga. Di benua transendental, ada ras yang disebut ras Drakonid. Mereka memiliki garis keturunan ras naga, ras puncak di benua transendental. Begitu mereka membangunkan garis keturunan ini, kecepatan kultivasi mereka akan sangat cepat. Mereka bahkan tidak perlu memahami kekuatan gaib. Selama kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka secara otomatis dapat memahami kekuatan gaib. Ras Drakonid telah mendirikan kerajaan yang kuat di benua transendensi, Kerajaan Naga. Kekuatan Kekaisaran Naga berada di puncak seluruh benua transendensi. Namun, transformasi Wang Xian sangat jarang terjadi di antara para pembudidaya garis keturunan. Bahkan yang kuat di antara pembudidaya garis keturunan naga tidak bisa berubah menjadi naga. Mereka hanya bisa mengubah sebagian tubuh mereka menjadi ras naga. Selanjutnya, ada batas kekuatan seorang kultivator garis keturunan. Begitu mereka mencapai puncak garis keturunan, mereka tidak akan pernah bisa meningkatkan kekuatan mereka. Pemadatan garis keturunan akan menetapkan batas. Meski begitu, masih banyak orang yang ingin menjadi pembudidaya garis keturunan. Mengaum, bunuh. Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang Dao Hen. Di sampingnya, Ao Jian dan kelompok Ao Yao lainnya juga menyerang kelompok Dao Hen. Dia hanya seorang kultivator garis keturunan. Hari ini, aku akan membunuhmu, orang menyebalkan. Ekspresi Dao Hen tidak berubah saat melihat Wang Xian menyerang. Dia mengangkat senjatanya dengan satu tangan dan sinar keemasan yang menakutkan menebas Wang Xian. Cahaya keemasan memadat menjadi pedang kekerasan selebar 100 meter yang memancarkan aura menakutkan. Membunuh. Semua anggota kelompok tentara bayaran bekas luka sabar dan 10 atau lebih ahli yang tersisa mengertakkan gigi dan menyerbu ke depan. Lawan tidak memiliki ahli level 7 yang transenden. Selama Komandan Saber Scar Group membunuh monster yang menggertak itu, mereka akan menang. Selanjutnya, lawan hanya memiliki 30 orang sementara mereka masih memiliki lebih dari 80 orang.
Mereka tidak takut 2 atau 3 orang menyerang satu. Retakan, retakan, retakan. Cakar naga emas Wang Xian mencakar pedang sepanjang 100 meter itu. Pedang itu runtuh segera setelah tumbukan elemen logam. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Ekspresi Dao Hen sedikit berubah saat ekspresi muram muncul di wajahnya. Namun, pada saat ini, cakar naga Wang Xian telah menyerang. Tubuhnya yang sepanjang 30 meter yang menakutkan sudah berukuran 2 hingga 3 meter hanya dengan cakar naganya. Cakar naga emas yang menakutkan langsung menuju tubuh Dao Hen. Bang! Nyah! Dao Hen hanya memiliki satu tangan, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Dengan lambaian pedang panjangnya, itu langsung memadat menjadi gunung emas dan menyerbu ke arah cakar naga. Ledakan! Tubuh Wang Xian bergetar. Dao Hen melompat dan terbang ke langit. Dengan ayunan pedangnya, dia terbelah menjadi 3 sinar pedang yang menakutkan. 10.000 saber light slash. Dao Hen meraung keras. 3 sinar pedang dilepaskan dan terbelah dengan cepat, membentuk pedang emas sepanjang 1 meter. Pedang emas menutupi area seluas 1000 meter, benar-benar menyelimuti Wang Xian. Ini adalah kemampuan supranatural, Ren kosong emas. Ekspresi Wang Xian tidak berubah. Dengan lambaian cakar naganya, 10.000 sinar keemasan menyerang ke depan dalam sekejap. Bang! Bang, bang, bang. Suara intens tabrakan terdengar. Area ruang yang luas di dalam formasi benar-benar tertutupi oleh serangan mereka. Ah, 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 ah. Pada saat ini, jeritan kesakitan terdengar dari bawah. Apa? Dao Hen mengalihkan pandangannya dan ekspresi kaget langsung muncul di matanya. Di area bawah, makhluk mengerikan hitam putih itu seperti dewa kematian. Itu dengan mudah membunuh bawahan kelompok tentara bayaran Dao Hen. Bahkan satu-satunya ahli transenden level 6 dalam kelompok tentara bayarannya terbunuh dalam sekejap. Ini, pemimpin, tolong. Ketika anggota kelompok tentara bayaran sabar bentrok dengan anggota Istana Naga, orang-orang yang bertarung dengan ikan pedang emas masih baik-baik saja. Tapi para prajurit yang bertarung dengan Ao Yao dan yang lainnya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Menakutkan, menakutkan. Setelah monster aneh berevolusi menjadi naga ringan, meskipun kultivasi mereka hanya di peringkat ketiga, mereka mampu melepaskan kekuatan peringkat kelima. Di antara anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pedang, hanya 6 yang berada di peringkat kelima. Sisanya semua di bawah peringkat kelima. Dengan celah yang begitu besar, anggota kelompok tentara bayaran bekas luka pedang menderita kerugian besar. Satu-satunya yang berada di level 6 transenden dibunuh seketika oleh Ao Yao. Ketika seorang kapten dari kelompok tentara bayaran bekas luka pedang melihat situasi ini, dia langsung berteriak ketakutan. Salah satu mata dari bekas luka pedang hendak terbelah. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Ini adalah bawahannya, kelompok tentara bayaran nomor 1 di kota Laut Suci yang telah dia bangun selama puluhan tahun. Sekarang, mereka menderita kerugian besar dalam sekejap. Jangan terganggu selama pertempuran. Wang Xian melihat bahwa Dao Hen dalam keadaan linglung dan tidak mengambil kesempatan untuk menyerang. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi dingin. Membunuhku seperti meremas semut. Saya ingin melihat bagaimana pemimpin Dao Hen meremukkan saya sampai mati. Ayo bertarung dengan serius. Haha, Wang Xian meraung liar, kota krisis air. Water Crisis City, kemampuan supranatural atribut air. Air biru yang muncul dari udara tipis, sekali lagi menutupi area seluas lebih dari 1000 meter, benar-benar menyelimuti bekas luka pedang. Energi air yang menakutkan langsung membentuk penahan dan gelombang kejut air menyerang bekas luka pedang. Ekspresi bekas luka pedang sedikit berubah. Pemecah laut. Pemecah laut, kemampuan atribut logam. Di hadapan seorang ahli yang kekuatannya tidak jauh berbeda dengannya, lawan hanya bisa menggunakan kemampuannya untuk bertahan melawan kemampuannya. Ledakan. Lautan dengan radius lebih dari 1000 meter terkoyak dari tengah. Kayu yang lahir dari air, keturunan dari dunia kayu. Ekspresi Wang Xian tidak berubah saat dia terus mengeluarkan kemampuan supranaturalnya. Turunnya dunia kayu. Guyuran. Pohon-pohon besar tumbuh dari air laut yang terbelah oleh laut. Dengan dukungan energi air, Wang Xian menyadari bahwa keturunan dunia kayu yang dia lempar kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak atribut? Bagaimana ini mungkin? Dao Hen terlihat sangat malu saat melihat atribut air telah diubah menjadi atribut kayu. Di alam transendensi, selain senjata dan baju zirah, perbedaan terbesar dalam kekuatan seorang seniman bela diri adalah ABHIJNA mereka. Setiap kali seorang seniman bela diri naik level, akan ada tambahan abijna. Namun, seniman bela diri dengan banyak atribut merupakan pengecualian.
Setiap kali mereka naik level, mereka perlu memahami Abhijna dari sifat-sifat yang mereka kembangkan. Inilah alasan mengapa prajurit dengan banyak atribut bisa bertarung di luar level mereka. 930.